Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY temukan banyak pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu saat Pilkada serentak 9 Desember lalu. Sementara itu dari hasil selisih perhitungan suara pada paslon di 3 kabupaten, KPU DIY optimis tidak akan ada gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Proses rekapitulasi surat suara di 3 kabupaten yang mengikuti Pilkada di DIY telah usai. Peluang para paslon kepala daerah yang mengikuti Pilkada di 3 kabupaten DIY untuk mengajukan gugatan hukum sangat kecil karena selisih perolehan suara lebih dari 1%. Dari selisih hasil paslon pemenang dan paslon urutan berikutnya itu semuanya di atas 1% sebagaimana disyaratkan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Jadi kalau berbasis undang-undang maka sesungguhnya sengketa di PHP itu tidak ada. Tapi kita masih tunggu kepastiannya dalam waktu 3 hari ke depan tanggal 19 Desember. Sementara itu, Bawaslu DIY menilai tidak ada pelanggaran berarti yang dilakukan para peserta pemilu selama gelaran Pilkada. Pelanggaran justru lebih banyak dilakukan penyelenggara pemilu, KPU. Bawaslu menilai KPU gagal merekrut dan menyeleksi petugas pemilu yang berkompeten untuk mengerjakan tugasnya. Beberapa catatan Bawaslu, pelanggaran yang terjadi antara lain adanya pemilih yang belum terdaftar, DPT yang masih terdapat daftar pemilih ganda, ketidaksesuaian identitas pemilih, dan minimnya sosialisasi. Terkait dengan integritas prosesnya, ini yang masih banyak masalah. Ya, kita menemukan fakta ketaatan pada prosedur itu masih banyak dilanggar, bukan oleh siapa-siapa tapi oleh penyelenggara sendiri. Ya, dan karena itu ke depan ini harus menjadi PR-nya KPU agar kemudian semakin mempersiapkan para pekerjanya, para petugasnya untuk lebih profesional dan berintegritas. Agar apapun kemudian seperti hasil pemilu, nggak ada yang menyoal soal proses. Kejadian di lapangan itu kan membuat kemudian pemilu kita ini mengalami gangguan kualitas. Karena apa? Karena kesannya banyak petugas yang tidak cakap, banyak petugas yang kemudian nggak paham apa yang harus dikerjakan. Bawaslu DIY akan memberikan 7 rekomendasi terhadap KPU. Salah satunya, langkah perbaikan yang harus dilakukan KPU baik dari segi sistem maupun kinerja para petugasnya. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.